warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Teguh Ajia dari Prodi Teknik Pertambangan NIM 302 2023 025. Di sini saya akan membahas tentang analisis risiko dan bahaya pada area penambang batu bara PT Tambang Bukit Tambi, Sit Padang, Klapo. Poin-poin pembahasan yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja, D3. Yang kedua, unsafe action atau tindakan tidak aman. Yang ketiga, unsafe condition atau kondisi tidak aman. Yang keempat, definisi frekuensi rate FR. Yang kelima, definisi severity rate atau SR. Yang keenam, program safety talk. Yang ketujuh, definisi alat pelindungan diri atau APD. Yang ke-8, upaya pengendalian risiko di lokasi tambang. Yang ke-9, evaluasi penerapan K3. Yang ke-10, baru kesimpulan. Di sini saya akan membahas pertama, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja K3. Penerapan K3 di PT Lemah Tangkol Lestari adalah upaya dilakukan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan bahaya kerja dengan menerapkan sistem keselamatan yang komprehensif. Ini mencakup yang pertama, program safety tak rutin. Yang kedua, pelatihan penggunaan APD dan SOP. Yang ketiga, fasilitas pendukung K3 seperti APAR, klinik, kesehatan, dan tempat istirahat. Yang kedua, unsafe action atau tindakan tidak aman adalah perilaku pekerja yang menyimpang dari prosedur keselamatan yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Contoh, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, tidak mengikuti SOP kerja. Yang ketiga, mengantuk atau kelelahan saat bekerja. Yang keempat, menggunakan handphone di jam kerja. Yang ketiga, unsafe condition atau kondisi tidak aman. Unsafe condition adalah kondisi lingkungan kerja yang berbahaya dan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Contoh, pertama, jalan tambang rusak dan licin. Yang kedua, potensi tanah longsor di area overburden. Yang ketiga, suhu kerja yang tinggi di area tambang. Yang keempat, definisi frekuensi rate. Nah, di sini tambang menggunakan frekuensi rate atau FR adalah indikator yang mengukur seberapa sering kecelakaan kerja terjadi dalam 1 juta jam 1 jam kerja. Semakin tinggi FR, semakin sering terjadi kecelakaan. Contoh, tahun 2020 FR-nya 7,3. Yang kedua tahun 2021 FR sama dengan 15. Yang ketiga tahun 2022 FR-nya itu 13. Saya ulangi lagi, kecelakaan kerja terjadi dalam 1 juta jam kerja. Semakin tinggi FR, semakin sering terjadi kecelakaan. Yang kelima, definisi severity rate atau SR adalah ukuran keparahan kecelakaan kerja yang dihitung berdasarkan jumlah tinggi hari kerja yang hilang akibat kecelakaan. Semakin tinggi SR, semakin parah dampak kecelakaan tersebut. Nah, bisa contohnya seperti tahun 2020. SR-nya itu 16,5%. Yang B, tahun 2021 SR-nya itu 12,5%. Yang ketiga itu tahun 2022 SR-nya itu 0,04%. Nah, di sini saya punya statistiknya di tahun 2020, 2021, 2022. Itu frekuensi rate-nya, severity rate-nya. Nah, yang keenam, program safety talk, yaitu kegiatan rutin yang diadakan setiap minggu untuk memberikan pemahaman untuk keselamatan kerja kepada pekerja. Tujuannya pertama, meningkatkan kesadaran akan risiko bahaya kerja, memberikan edukasi tentang pentingnya APD dan prosedur keselamatan. Yang ketiga, mencegah kecelakaan kerja melalui komunikasi dan pengawasan. Yang ketujuh, itu adalah definisi alat pelindung diri atau APD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa alat APD itu dari pertambangan. Alat pelindungan diri APD adalah perlengkapan wajib yang digunakan oleh pekerja di lingkungan tambang untuk melindungi dari potensi bahaya. Contoh APD, yang pertama itu adalah helm, seperti di gambar, sepatu safety, masker, sarung tangan, air plug. Yang ke-8, upaya pengendalian risiko di lokasi tambang. PT Lemah Tangkol Lestari melakukan upaya pengendalian risiko seperti perbaikan infrastruktur jalan, yaitu pemeliharaan rutin dan pemasangan tanda peringatan, manajemen kelelahan, mengatur jam kerja dan menyediakan fasilitas istirahat.
Yang ketiga, pengawasan APD, inspeksi rutin dan pemberian teguran bagi pekerja yang tidak mematuhi. Yang 9, evaluasi penerapan K3. Yang pertama itu keberhasilan. Sebagai contoh, penurunan safety rate SR pada tahun 2022. Yang kedua, peningkatan kesadaran pekerjaan melalui program safety talk. Nah, di sini ada tantangan. Yang pertama itu adalah contohnya seperti kondisi jalan tambang yang rusak. Yang kedua, kepatuhan terhadap penggunaan APD yang masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, di sini saya akan jelaskan rekomendasinya. Di sini ada rekomendasi. Yang pertama, perbaikan infrastruktur jalan tambang. Yang kedua, penyediaan celana tambang khusus sesuai standar K3. Nah, di 10, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini saya akan jelaskan. Penerapan K3 di PT Lematangkol, Lestari cukup baik, namun masih ada tantangan yang perlu diperbaiki, seperti pertama, unsafe action dan unsafe condition, seperti penyebab utama kecelakaan. Yang kedua, pentingnya peningkatan wawasan infrastruktur tambang dan manajemen kelelahan.